Kalau mobil ini mobil yang biasa kita pakai kalau kejuaraan, tapi bukan spek yang paling tinggi. Oke. Jadi kan kalau ini NA, kalau mobil yang saya pakai tuh kemarin turbo, kebetulan masih di Bali. Jadi OTW pulang. oh lagi bawa ke Bali kemarin ya. Jadi saya sekarang agak beban mental. Tadi anak saya naik, dia diem aja. Sekarang saya yang naik. Semoga muka saya nggak ceming ya. Enggak lah bang, ini enjoy kok. Paling awalnya aja. Oh ya, oke. Kayak naik jet coaster gitu ya. Kayak naik, ya lebih nggak seserem jet coaster. Kora-kora. Kora-kora. Kalau kora-kora kan dari atas ke bawah. Atas bawah. Kalau ini kiri kanan. Kiri kanan. Paling ya sedikit ngilu, ngelihat tembok aja. Tadi pasti otomatis kaki gini-gini ya, mau nginjak rem, ya kan? Biasanya kayak gitu bang, kalau yang bisa nyetir. Kalau yang bisa nyetir, kaki ikut-ikutan mau ngerem juga. Jadi ini mobilnya nggak ada AC, nggak ada radio. Nggak ada AC, nggak ada radio. Radionya itu dari suara mesin, suara knalpot. Itu radionya. Dan kursinya juga nggak empuk ternyata guys. Jadi kita pakai ini kursi namanya bucket seat. Bucket seat. Bucket seat. Jadi kita nggak akan kegeser ke kiri dan ke kanan. Sama seat beltnya udah pakai yang 4 titik. Nah mobilnya udah dilengkapin sama roll cage. Ini kan mobil memang dipakai kompetisi kan. Jadi kemungkinan untuk nabrak tuh ada. Nah kalau yang mobil sekolah itu kita nggak pakai mobil yang ada roll barnya. Tujuannya itu supaya ini mobil standar. Kalau kita bisa belajar sebenarnya dari mobil standar, nggak perlu mobil yang high spec dulu untuk belajar. Oke. Basicnya get dari situ bang. Jadi karena kita di sekolah ini kan kita juga bikin sekolah juga. Tujuannya juga kita mau bikin sekolah itu supaya yang pertama ini industri masa depan. Kenapa saya bilang industri masa depan? Karena semua TPM mobil ada yang namanya drift mode lah, drift analysis lah, drift button. Kan kayak BMW punya, Mercy punya. Bener. Tapi kadang-kadang nggak kepake tuh. Nggak kepake, ya kan? Tapi kenapa dia pakai itu untuk jadi salah satu fitur? Karena kan berarti dia ngelihat masa depannya industri otomotif. Iya ya. Fiturnya udah ada, tapi kita nggak pernah make ya. Yes. Jadi Bar, saat COVID gini, yang belajar ngedrift nih anak-anak muda, anak baru, pemula-pemula makin banyak nggak? Mau dibilang makin banyak sih sebenarnya enggak. Belum terlalu banyak, tapi udah mulai ada peningkatan. Mulai ada peningkatan ya. Karena kan kalau kita kan juga di sini kan kita latihan private ya. Private, jadi dari kita juga memang ngebatasin orang yang boleh ikut latihan. Oke. Gitu. Jadi kita nggak boleh lebih, misalnya kayak hari ini kita lebih dari 10 orang, kita yang boleh latihan tuh paling cuma 6 orang maksimum satu hari. Maksimum ya satu hari. Paling banyak weekend, weekdays? Pasti di weekend. Weekend ya. Weekend, karena kita 1 bulan itu kelasnya itu cuma 4 kali sebulan. Oke, jadi cuma 4 kali. Oh, waktunya udah ditentuin udah gitu. Kita tentuin. Jadi kayak kalau ini kita keluar jadwal setiap awal bulan, ini loh jadwal kita. Kalau mau gabung ya sama cocokin jadwal. Jadi ini menarik nih, saya juga baru tahu hari ini ternyata Akbar Rais expertise. Drifter nasional ya, punya sekolahan ya, punya sekolahan untuk belajar drift mulai dari pemula, beginner sampai ke pro. Jadi kan basicnya yang susah itu drifting ini kan sebenarnya drifting sendiri adalah mengontrol mobil yang tidak terkontrol. Jadi kan mobilnya kan nggak ada grip pada saat kita ngedrift kan, tapi kita harus bisa kontrol. Nah makanya drifting itu susah dan dibutuhkan skill dan jam terbang karena kita mengontrol mobil yang emang tidak terkontrol. Gitu. That's why setup mobilnya pun dengan mobil balap lain itu berbeda. Beda banget ya. Terutama di kaki-kakinya itu udah pasti berbeda. Kalau di dalamannya sih mungkin rata-rata ya hampir sama lah ya. Yeah. Kalau di yang paling berasa itu di kaki-kakinya. Tapi ini pada copot semua dijualin ya? Siapa yang ngejualin nih? Jadi ini sebenarnya buat ngentengin mobil bang. Oh, supaya ngentengin mobil. Ya mobil yang di itu udah pakai carbon fiber. Jadi pintunya lebih enteng karena kita tahu mobilnya powernya kayak gini. Ini buat ngentengin mobil, tapi saya sama Akbar naik sini berarti 80 lebih semua. Ya itu kan karena ada drivernya aja. Kalau pintunya lebih berat lagi kan lebih nambah lagi bang. Siap. Tapi seneng bang karena apa, anak muda sekarang ini banyak banget yang tertarik buat ikutan drifting. Ada nggak drifter kita yang nasional ini udah goes internasional? Ada, justru sebelum PPKM sekarang pun ada teman kita namanya Amandio itu mewakilin Indonesia. Jadi kita balapan di Rusia. Di Rusia. Pas lagi PPKM gini, lagi mulai pandemi kemarin ini. Sebelumnya saya pun terakhir 2017 kita juga juara King of Nation juga, juara 2 sih. Tapi ya lumayan kan. Oh, lumayan. Kita bisa di mana tuh? Itu di Malaysia. Di Malaysia saya di tahun 2017 jadi juara nasional nih. Jadi kan mereka punya juara nasional 2017 ya. 2017.
Jadi juara nasionalnya, alhamdulillah waktu itu saya dapat peringkat 1. Emang keren Akbar Rais ini. Nggak heran di Instagramnya fotonya ceweknya ganti-ganti terus. Enggak lah bang, kalau masalah cewek mah itu yang susah bang. Oke, ready? Oke. Yuk. Ini gimana bang rasanya? Seru ya ternyata ya. Cuman emang ya ini mesti latihan sih ya. Karena tahu timingnya, terus kapan mainin rem, kapan mainin gas, kapan mainin. Tapi abang sadar nggak kita nabrak? Ya sadar di situ. Itu buat abang tuh bang, aku bikin wall tap bang. Jadi buntutnya kenain dikit-dikit, tek gitu ya. Tek ya, kenain dikit. Itu sebutannya wall. Itu jago banget tuh. Ngenainnya dikit. Ayo kita turun dulu bang. Oke.